إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa qala ta'ala wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita diperjumpakan di majelis yang mulia ini. Harapan kita mudah-mudahan serangkaian ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan dan bulan-bulan sebelum Ramadan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita akan mencoba mensanad meskipun sistem yang dipakai berbeda, karena kita sekarang sudah berada pada apa yang disebut dengan era revolusi industri 4.0. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri. Demikian juga terkait dengan masalah transaksi-transaksi yang kita lakukan. Namun ada satu kaidah yang memang kita harus patuh di situ. Yang pertama tadi ayat yang saya sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta saudaramu dengan cara batil kecuali engkau lakukan perniagaan di antara kamu saling ridho, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepadamu. Jadi di situ ada kata batil, kemudian antara dimingkum, kemudian ada kasih sayang Allah. Kebatilan yang kita lakukan dalam apapun itu pada dasarnya akan membunuh diri kita sendiri. Maka ada kata wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Pada saat kita melakukan satu kegiatan apapun yang itu mengandung unsur kebatilan, maka pada dasarnya dia telah membunuh dirinya sendiri. Di hadis yang lain yang berkaitan dengan 4 hal yang akan ditanyakan saat nanti kita di akhirat. An Abi Barzah al-Aslami qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qutama 'abdil yaumal qiyamati hatta yus'ala an amrihi bima afna wa an ilmihi ma fa'ala bihi wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima aflah. Dari Abu Barzah al-Aslami berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan melangkah sejengkal kaki anak Adam besok di hari kiamat sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama, umurnya ia habiskan untuk apa? Ilmunya ia manfaatkan untuk apa? Hartanya didapat dari mana dan digunakan untuk apa? Kemudian anggota tubuhnya dia manfaatkan untuk apa? Kita fokus ke masalah harta karena topik kita transaksi itu sangat bersinggungan dengan masalah harta. Harta didapat dari mana dan digunakan untuk apa? Didapat dari mana berarti bagaimana cara kita mendapatkan. Maka kalau saya ngajar kajian di sistem produksi
Di situ ada sistem. Yang bicara sistem itu ada 3 komponen. Satu ada input, ada proses, ada output. Ini kalau kita rangkai itu bisa menjadi satu dasar untuk pengambilan hukum, apakah sesuatu yang akan kita konsumsi itu menjadi halal atau haram. Kalau inputnya halal, prosesnya halal, maka outputnya halal. Kalau inputnya halal, prosesnya haram, maka outputnya haram. Kalau inputnya haram, prosesnya halal, maka outputnya haram. Jika inputnya haram, prosesnya haram, maka outputnya haram. Contoh misalnya, tadi kita berbuka insya Allah halal semuanya ya, apalagi bungkusnya ada tulisan halal, nggak usah ribut masalah logo. Tapi kalau misalnya ada Pak Wardani, Pak Wardani misalnya pegang ayam, pegang kakinya, sayapnya, saya pegang kepalanya, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Akbar, mati, terus digoreng, halal atau haram? Halal atau haram? Ada yang jawab halal? Belum tentu. Tanya dulu, ayam siapa? Kalau ayam tetangga? Maka selain proses juga masalah kepemilikan gitu kan. Jadi tadi itu ditambahi lagi komponen kepemilikan. Kepemilikan yang jelas ya itu dan tidak jelas itu juga akan berpengaruh terhadap masalah halal haram. Kemudian yang halal proses haram, output haram. Ayam dipuntir kepalanya. Kita kadang-kala makan itu makanan kita ayam itu motongnya nampaknya kadang-kala saya meragukan itu. Maka Rasulullah ngajari kalau kita makan terkait hal-hal yang nggak ngerti ini disembelih dengan benar atau tidak kan disuruh membaca Bismillah di situ kan. Haram, halal, haram. Contohnya apa? Babi dipotong secara Islami, Bismillahnya 1000 kali, dibacain surat Yasin dulu, ditahlilkan dulu, tetap haram. Karena apa? Zatnya dia haram. Kalau zat itu haram, maka diproses dengan apapun tetap haram. Haram, haram, haram. Contohnya apa? Scooby-Doo. Tahu Scooby-Doo? Itu ya. Itu kalau ada orang makan sate guk gitu. Kalau di Jogja ya saya sedikit hafal ya. Di Jalan Simanjuta ada, di Jalan Pingit ada, di Kalimambu ada, di Jalan Hayam Wuruk ada. Ini bukan saya beli di situ, tapi survei, betul nggak gitu kan? Untuk menjelaskan bahwa itu hal yang diharamkan, tetapi sekarang terjadi dengan luar biasa. Bahkan di provinsi kabupaten sebelah timur Klaten sana itu, timurnya lagi, itu banyak yang seperti itu. Ada tulisannya B1. B2. Nah, kalau B1 itu binatang yang tidak pernah selesai bikin skripsi. Karena bab 1 terus. Nah, gitu kan. Nah, jadi ini kunci ya. Nah, yang masuk dalam kebatilan apa? Tinggalkan hal apa yang saya sebut dengan taman ghadir. Ini singkatan. Biar kita gampang nanti menghukumi sesuatu. Jika 10 hal ini ada di dalam salah satu dari 10 hal ini adalah dalam satu transaksi, maka dia bisa disebut haram. Pertama, taman ghadir ini singkatan satu tadlis. Apa itu tadlis? Tadlis itu penipuan. Menipu dari sisi kuantitas, kualitas, waktu dan harga. Misalnya kuantitas, timbangan dikurangi. Ditimbang katanya 1 kilo, sampai di rumah kita timbang lagi ternyata kurang 1 on karena timbangannya dikasih bandul. Zaman saya kecil dulu bandulnya itu uang Holden, sekarang bandulnya apa? Kunci Inggris.
Kualitas menyembunyikan kecacatan objek. Kita beli jeruk, contohnya manis, yang dijual masem. Ini selalu anekdot, maaf kalau ada teman-teman dari Madura ya. Penjualnya jeruk orang Madura, yang beli orang Jawa. Dikasih contoh manis, setelah dibungkus dibawa pulang, dimakan masem semua. Dia datang lagi ke situ marah-marah, sampean jual jeruk ke saya 1 kilo masem semua. Dia jawab dengan tenangnya, sampean masih untung deh, cuma 1 kilo. Saya 1 kuintal di belakang masem semua deh. Itu kan? Harga, memanfaatkan ketidaktahuan harga pasar. Maka dulu ya, maaf ya, mengungkit masa lalu zaman Pak Harto itu, dulu setiap jam 8 malam itu ada pengumuman di radio tentang harga-harga kebutuhan pokok di pasar tradisional. Saya hafal betul, ada kol gepeng di bawah truk, kol bulat diinjak-injak truk, cabai rawit keriting, cabai rawit gondrong dan seterusnya gitu. Itu jelas harga itu. Sehingga di situ sebetulnya dalam konteks ekonomi adalah untuk mencegah terjadinya penimbunan sebetulnya waktu itu di sini. Diumumkan transparan gitu kan. Tapi yang payah itu nanti ada ibu-ibu yang belanja menggunakan dasar harga di radio. Karena di pasaran, Pak berapa ini cabai 1 kilo 80.000, di radio cuma 20.000 Pak. Ya beli aja sampean di radio kan gitu. Nah ini begitu kan. Nah itu untuk menghindari agar tidak terjadinya penjerumusan atas harga yang tidak diketahui ya. Kemudian waktu tidak jelas kapan waktunya itu. Kadang-kadang kan kita itu berjanji pakai insya Allah ya. Tapi insya Allah di kita ini pada pertanyaan, ini insya Allahnya Ustadz atau umat? Kalau insya Allah Ustadz, insya Allah terpenuhi Pak. Kalau umat, saya kan sudah insya Allah. Kemarin nggak datang saya. Ini payah itu kan. Nah itu. Jadi waktu harus jelas. Jam sekian saya akan antar. Nah kadang, nanti kita ketemu ya habis asar. Habis asar itu kapan? Maghrib, isya, subuh, duhur sampai sebelum asar. Gitu ya. Oke, yang pertama tadris, yang kedua asusila. Hal-hal yang melanggar norma. Jangan sampai kita melakukan transaksi yang malah menurunkan ketakwaan kita. Contoh sekarang, bukannya kita menolak temuan-temuan aplikasi yang sekarang ada. Misalnya maaf ya, siapa yang tidak pernah nonton TikTok atau belum pernah nonton TikTok? Nggak ada yang ngacung ya? Berarti nggak pernah nonton ya? Alhamdulillah, karena TikTok itu isinya aurat dibuka. Nah ustadznya kok tahu ya? Ya kebetulan aja lewat nonton gitu kan. Bisa untuk cerita, itu berarti kan bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Al-yauma nahtimu ala afwahihim al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimun aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana nanti mulut dikunci, anggota tubuh yang lain akan bicara apa yang pernah dia lakukan. Maka hal-hal yang bersifat asusila tinggalkan. Kemudian M-nya apa? Maisir. Apa itu maisir? Maisir itu judi. Kalau di fakultas ada namanya proyeksi. Ada proyeksi. Apa bedanya? Di sini saya menjelaskan dalam spekulasi itu ada 2 konsep besar. Satu konsep maisir, yang kedua adalah proyeksi. Bihorsiha, maisir itu judi, bihorsiha itu meramal, memprediksi, itu boleh. Judi adalah satu perbuatan memprediksikan masa depan tanpa fakta. Zaman saya kecil dulu sering belajar bersama dengan bapak saya. Bapak saya belajar angka, ngeramal, beli togel. Misalnya ini ada gambar ular begini, bentuknya seperti ini bisa jadi angka. Kira-kira angka berapa yang begini nih? 8, terus 9, terus kok Anda pinter? Itu ditulislah angka 892.
Nanti tidak dibeli 892, tapi juga ada teori probabilitas keberapa kemungkinan angka ini keluar. 892, 982, 928, 829, 8 dan seterusnya gitu. Yang keluar berapa? 891. Apa hubungan gambar ular tadi dengan angka yang keluar? Ini judi. Tapi kalau kita misalnya punya data 5 tahun yang lalu, datanya seperti ini, kemudian dibantu alat statistik, ada namanya minimal regresi atau apa gitu ya, kemudian nanti diproyeksikan 5 tahun ke depan akan terjadi hasil sekian, itu tidak apa-apa karena relevan datanya gitu kan. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaklah kita memperhatikan apa yang pernah kita lakukan untuk hari esok. Itu kan berarti kita memprediksikan. Kalau dalam kitab Al-Mu'atta ada 2 hadis yang Rasulullah membolehkan membeli buah di pohon dengan cara bikhorsiha, secara bikhorsiha, memprediksikan, meramal, memproyeksikan jika buah itu sudah menguning. Ya, itu bedanya antara maisir dengan proyeksi ya. Kemudian selanjutnya adalah najasi, taman najasi. Najasi itu apa? Najasi itu kalau orang Jogja nyebutnya dolop. Apa dolop ya? Saya penjual, Pak Wardani teman saya, tak suruh pura-pura jadi pembeli. Prof Arma misalnya mau beli, nanya sama Pak Wardani, berapa itu tadi? Karena sudah saya kong kali kong, akhirnya beliau tersesatkan di dalam membeli barang itu tadi. Ini kasus yang pernah terjadi, yang dalam waktu singkat harga barang itu naik luar biasa. Contoh Anturium Jemani, ya. Apalagi? Nah, Gelombang Cinta nama lain Anturium Jemani kan. Kemudian Akik, yang terakhir Rondo Bolong. Rondo Bolong, jangan disambung ya. Karena itu dari bahasa Jawa. Ron itu daun, do itu podo, bolong bolong. Nah, orang kita disambung ben gampang rondo bolong. Di Indonesia kan jadi seperti itu. Itu najasi sebetulnya. Kalau di Solo nyebutnya entul, kalau di Surabaya nyebutnya combe. Ya. Kemudian yang berikutnya ghadir, goror itu apa? Objek yang ditransaksikan tidak jelas. Penyebabnya 4 sebetulnya. Ada kuantitas, kualitas, waktu, dan harga. Ya, karena waktu sangat terbatas ya. Kemudian haknya haram karena zatnya tadi. Tinggalkan hal-hal yang mengandung unsur keharaman zat. Kan itu sudah dikeluarkan mungkin kalau teman-teman di Gajah Mada ada yang ahli di bidang itu ya. Binatang apa atau makanan apa yang mengandung unsur-unsur binatang yang dilarang. Misalnya katanya ada yang dari apa tulang bab 1 campuran untuk apa gitu kan. Nah seperti itu. Kemudian ghadir, zalnya itu mendolimi orang, dolim berbuat dolim kepada orang lain. Kemudian ikhtikar itu melakukan penimbunan yang kemarin sempat ramai itu bagian dari ikhtikar ya. Kemudian R-nya riswah, menyuap. Kemudian R yang berikutnya adalah riba. Jadi ini kunci apabila dalam satu transaksi ada salah satu unsur yang tadi saya sebutkan, maka transaksi itu bisa jadi haram. Maka kalau sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan memanfaatkan teknologi kekinian ya, jika dalam satu mekanismenya nanti ada unsur-unsur atau salah satu dari unsur itu, maka transaksi tersebut bisa jadi haram. Islam tidak melarang transaksi melalui online, boleh. Itu kalau di dalam akad fikih masuk dalam kategori bai as-salam. Dalam kitab al-bai, kitab al-jual beli itu berbagai macam transaksi ada. Misalnya begini, ini saya beli 10.000, saya jual kepada Anda 15.000. Boleh nggak? Boleh. Ini namanya bai al-murabahah. Membeli, menjual dengan mengambil keuntungan. Ya.
Ini saya beli 10.000, saya jual kepada Anda 10.000, boleh nggak? Boleh, namanya bai at-tauliyah, menjual dengan tidak mengambil keuntungan. Ini saya beli 10.000, saya jual kepada Anda 7.500, 7.500 maksudnya ya. Boleh nggak? Boleh. Apa namanya? Baik sekali. Bukan ada namanya dalam fikihnya bayi al-muwadha'ah. Ya, bayi al-muwadha'ah. Nah, kemudian nanti dalam akad itu ada dua kategori, ada akad yang bersifat pengambilan keuntungan, ada akad yang bersifat pengambilan kebaikan. Nah, sekarang berkembang di sekitar kita berbagai macam transaksi-transaksi online, misalnya pesan makanan lewat ojek daring, top up transportasi daring, dropship, seller, reseller dan seterusnya, macam-macam itu ya. Nah, itu bisa kita amati apabila dalam satu mekanisme dari contoh-contoh yang tadi saya sebutkan ada salah satu unsur yang 10 saya sebutkan tadi, yaitu tadlis, asusila, maisir, najasi, ghoror, haram, zulm, ikhtikar, riswah, riba, maka tinggalkan itu. Kenapa demikian? Karena ada sesuatu yang dilarang tadi, maka harus kita tinggalkan. Maka timbul dulu ribut, itu beli makanan lewat GoFood ya. Nah itu atau yang lain-lain itu ada yang mengatakan itu riba karena kita hutang dulu kepada dia, kemudian nanti dia minta jasa. Itu sebetulnya dalam fikihnya masuk akad al-muawadah. Muawadah itu memberikan pinjaman karena dia mengeluarkan kos, maka kos itu bisa dimintakan kepada yang meminta bantuan tadi. Pada saat kita manggil tukang GoFood, saya sebut nama, itu kan dia kan keluar satu bensin, tenaga, antri panjang, itu perlu diongkosi. Kalau dalam transaksi yang berkembang di dalam keuangan itu ada namanya pegadaian syariah. Ya, pegadaian syariah itu masuk muawadah. Karena gadai itu sesungguhnya adalah qard. Orang punya masalah keuangan, dia punya jaminan, dibawa ke pegadaian, maka dia dapat hutang. Atas hutang itu ada jaminan, rahan. Rahan itu harus dijaga keutuhannya, keamanannya. Untuk menjaga itu butuh kos. Maka kos itu nanti dikonversi menjadi ujroh namanya. Ujroh, maka di situ paduan antara qard dengan ujroh bisa dibolehkan. Ya, tapi kalau saya misalnya meminjami Anda datang ke rumah saya, Pak Muhammad, saya pinjam uang 1 juta. Boleh Pak? Berapa lama? 1 bulan, 0,5% ya. Itu riba. Jangan kan begitu, saya pinjami tapi kamu ngepel rumah saya dulu, itu riba. Pak Muhammad, saya pinjam duit 1 juta, boleh ngepel dulu rumahku ya. Itu riba sudah masuk, karena ada tambahan yang saya minta. Tapi pada saat ada orang datang ke rumah saya pinjam uang, kemudian saya kasih, berapa akan kembali, waktu harus dijelaskan. Ya, waktu harus dijelaskan. 1 bulan kembali, terus dia mengembalikan utuh, misalnya 1 juta, itu yang betul. Tapi kalau yang pinjam tadi mau melebihkan, boleh. Karena kata Nabi, orang yang baik adalah orang yang melebihkan saat dia mengembalikan hutang. Nah, demikian. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, transaksi-transaksi yang sekarang bermunculan di sekitar kita, ada kuncinya tadi ya. Nama istilah saya kunci Inggris yang bisa di style gitu ya, sesuai dengan keadaan. Oh, ini ada unsur najasinya, maka dia haram. Termasuk juga maaf, MLM itu kan sebetulnya hukumnya bisa bervariasi. Kalau misalnya saya memprospek Bapak gitu ya, saya ikut MLM, 1 bulan saya sudah bisa membawa mobil Mercy, ini namanya najasi Pak. Kalau saya menjual barang, yang saya tawarkan ya barang itu, jangan mobilnya, jangan bonusnya, gitu, ya kan? Nah inilah, maka Khalifah Umar bin Khattab mengatakan,
para pedagang itu yang tidak paham tentang fikih muamalat, maka dia disuruh keluar dari dalam pasar. Itu penting ya, karena kejadian di sekitar kita banyak hal-hal yang dilarang, dilanggar di dalam transaksi-transaksi kita. Ya, karena waktu ini kalau kuliah 1 semester ya. Nah, ini 20 menit cukuplah kira-kira begitu nanti ke malam. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.